Belum ada. tadi belum Jadi ada saya ya. nggak punya Oke. K3 umum, nggak punya HIMU, nggak punya. Nol, bener-bener nol dah. Betul. Nah, jadi di sini saya rasa ini menarik banget pembahasannya karena nanti Pak Joko akan sharing terkait dengan apa sih tugas-tugas mungkin Pak ya terkait dengan industrial hygiene. Kedua juga Pak Joko akan sharing juga mungkin buat kita-kita nih yang teman-teman praktisi HSE lainnya yang mau kerja di luar negeri. Jadi nggak menutup kemungkinan cuma kerja di Indonesia aja gitu ya Pak Joko ya. Betul, betul sekali. Oke, Peluang untuk keluar. Selamat malam Pak Joko. Apa Selamat kabar malam, Pak? Mas Aldo. Oh, Ya, puji Tuhan. baik, Mas Aldo. Alhamdulillah, bagus. Sehat ya Pak? Sehat, Alhamdulillah. Kondisi begini, kita sehat semua. Kalau boleh tahu sekarang Pak Joko lagi di mana nih posisi Pak? Saya posisi ada di Kuwait. Di Kuwait, governet itu gubernur, provinsi ya, di provinsi namanya Ahmadi. Ahmadi itu tempatnya downstream. Jadi kalau wil sumurnya Kuwait itu ada banyak titik ya. Hampir semua lahan di Kuwait itu kemungkinan banyak wilnya, banyak sumur minyaknya. Cuman area sentralis kayak area industrial migasnya itu ada di selatan, perbatasan dengan Saudi Arabia. Itu kita namanya governornya Ahmadi. Dan kebetulan saya kerja di KIPIK. KIPIK itu Kuwait Integrated Petroleum Industry Company. Jadi KIPIK itu perusahaan baru di mana role bisnisnya downstream. Kalau upstreamnya banyak kita, ada drilling company-nya, ada tanker oil-nya, ada yang khusus untuk transfer crude oil-nya, itu ada role bisnisnya. Jadi kita di bawah government kayak Pertamina, kita namanya di sini Kuwait Petroleum Company, itu miliknya government, di bawah Ministry of Oil langsung, jadi kayak BUMN lah, tapi bukan BUMN itu ya. langsung, ya penyuplai keuangan negara, jadi kayak Qatar Petroleum lah, dulu kan diambil total. Kalau kita background-nya BP, Mas. Kalau kita di Kuwait sini, perusahaannya aslinya BP. Jadi technical advisornya untuk proses, untuk teknologi itu acuannya ke BP, British Petroleum. Cuman milik negara, jadi dikasih nama Kuwait Petroleum Company. Tapi untuk sistem HSE-nya kita adopsi dari banyak perusahaan-perusahaan besar. Termasuk karena kita di Middle East, maka acuannya ya otomatis yang terbesar Saudi Aramco. Karena Aramco kan yang paling besar ya. Jadi Middle East kan punya GCC Company ya, induk daripada ini. Jadi kita ada perkumpulannya untuk Middle East khusus, kayak OPEC lah, OPEC untuk yang penyuplai minyak-minyak Timur Tengah itu lah. Berarti di downstream sekarang di plannya apa ya? Di pengolahan ya? Ya, saya plan 6-nya namanya Mina Al-Zur. Mina itu suatu padang ya, suatu lapangan gitu. Al-Zur itu lokasinya. Kalau yang tempat lain banyak, ada di Al-Ahmadi, ada yang di Mina Abdullah, di Al-Abdullah gitu. Ada tempat lokasinya. Kalau saya spesifik di site Al-Zur namanya. Itu sekarang yang kita kerjakan adalah refinery khusus untuk produksi fuel-fuel yang sulfurnya rendah, yang dibilang environnya fuel. Jadi misalnya fuel diesel itu sulfurnya rendah, gasolin sulfurnya rendah, atau parameter-parameter NOx yang di dalam engine itu super rendah. Jadi kita produksi bahan bakar yang ramah lingkungan. Spesialisnya di situ Pak ya, memproduksinya ya. Ya, karena kita perusahaan baru. Berarti sekarang lagi off Pak? Ya, kita ini lagi libur, ini kan libur hari raya kan ya. Jadi kalau hari kerjanya sebetulnya itu di hari Minggu sampai Kamis. Itu hari normal office working hour-nya. Kalau hari liburnya yang pasti itu hari Jumat, karena Jumat itu kan kalau di Muslim kan juga ada hari ibadah kan, hari Jumatan itu sholat Jumat, sholat duhur itu. Terus Sabtu itu juga office hour-nya libur. Tapi Sabtu itu bisa masuk, bisa enggak. Cuman kalau safety, seperti yang kita tahu semua, safety itu kan 24 hour ya. Kalau ada emergency ya pasti akan selalu siap akan ya. ada sesuatu. Iya, tergantung edisi. Iya. Kalau boleh cerita nih Pak Joko nih, mungkin biar teman-teman juga semakin kenal nih Pak. Sekarang berarti Pak Joko di Kuwait posisinya sebagai apa nih Pak? Di KIPIK tadi Pak, di perusahaan BUMN-nya Kuwait. Oke, iya. Jadi posisi saya ini organisasi dulu ya. Organisasinya kita itu di bawah
langsung CEO lapor ke HSE. Kalau di sini kan departemen namanya grup, HSE Group, Health Safety Environmental Group, itu manajer statusnya. Dari manajer kita lapor ke tim leader. Tim leader itu kalau di beberapa perusahaan namanya superintendent. Tim leadernya health, kesehatan. Di kesehatan itu dibagi 2 section, industrial hygiene dan medical. Medical itu hospital. Jadi kalau di Kuwait sini Mas, satu pabrik refinery itu penghilangan minyak itu ada rumah sakitnya Mas, besar dia. Kalau di Indonesia kan klinik kecil ya, kalau di sini enggak besar dia, mewah, ada X-ray-nya, ada optometrisnya, ada dokternya komplit lah. Nah, kita satu bagian dengan medical. Kepalanya tim leader. Saya di atasan saya itu Chief Industrial Hygienist. Saya Industrial Hygienist. Di bawah itu kalau kategori golongan kerjanya itu spesialis. Spesialis itu dengan engineer sama, ya setara lah. Kalau orang bilang engineer, spesialis. Bukan spesialis dokter, tapi spesialis di pekerjaan IH. Berarti tadi kan ada 3 grup sebenarnya Pak ya, kalau HSE-nya Pak ya, ada health tadi ya, safety sama enviro. Kalau Bapak masuk ke health tadi, artinya betul. lebih fokus di industrial hygiene, bukan bahas terkait dengan kalau disebut occupational health kali Pak ya. Iya. Occupational health itu sama grup juga untuk rumah sakit tadi Pak, atau beda Pak? Sama. Kita satu superintendent, satu tim leader. Ya. Jadi saya juga ngerjain dokter. Jadi saya statusnya selain kan COVID nih. Jadi pas ini kita bahas nih. Jadi apa sih perannya IH di COVID? Oh, sangat penting. Sangat penting karena di dalam OH, kita bilang medical aja ya, kita nggak ngomong OH, karena medical itu bukan OH, Mas. Orang salah persepsi IH, OH, OH-nya medical. Bukan, OH itu IH sama medical. Medical itu treatment, kuratif, lakuin gitu. Kalau IH itu purely preventif. Artinya sebelum nyampe ke tahapan itu, kita IH itu bisa. Karena hygiene, sekarang kita bahas filosofi aja ya, Mas. Kan kita introduksi ke teman-teman ya. Iya, betul Pak, betul. Orang kan ada bilang clean, oh seseorang clean, bersih. Sebersihnya seberapa? Lah parameter bersihnya itu hygiene namanya. Ke orang ya, ke personal itu namanya hygiene. Makanya nggak ada namanya industrial clean, tapi industrial hygiene. Karena hygiene itu parameter clean, di mana clean-nya itu memiliki suatu limit. Yang dibilang TLV, style, sealing, itu kan limitnya ya. Nah, sama, kalau orang bilang clean, seberapa bersih sih? Kadang kan orang nggak tahu seberapa bersih. Itu hygiene itu menentukan itu. Makanya kalau di ergonomik, kita ada faktor gimana supaya aktivitas muskuloskeletal kita itu nggak terkilir. Itu kan ada scoringnya, itu limitnya. Makanya dibilang hygiene, karena hygiene itu tuh bersih tapi berlimit gitu loh. Ada ukurannya Pak ya? Ada ukurannya, limitless. Nah ini menarik nih Pak, Bapak kan bilang tadi sekarang berarti fokusnya di IH nih Pak. Ini juga tadi buat pengenalan juga sama teman-teman. IH itu sebenarnya apa sih Pak? Apa sih tugasnya IH atau tugas Pak Joko nih di perusahaan sekarang Pak? Biar teman-teman tuh ada gambaran gitu Pak Joko. Oke, ya. Ya seperti dibilang ya, kita lari karena umum, kita jelaskan secara umum aja. Kan saya ada di HILT. Kan ada HSE kan ya. Betul. Health Safety Environmental. Kita HILT. HILT itu artinya apa? Kan di HSE kan ada 2 yang harus ditopang kan. Kecelakaan atau PAK kan gitu kan. Kan kita kan HSE itu kan fokus ke human. Kalau environmentalnya mungkin nggak fokus ke human saja, tapi lebih fokus ke sekitarnya human gitu kan. Tapi mungkin lebih lebarnya lebih jauh lagi. Nah kita itu tujuannya ke PAK itu Mas, ke faktor insiden dan faktor fatality, karena hygiene itu kan ada cahaya juga, di mana itu nggak PAK tapi bisa terkilir, bisa mungkin terpleset, meninggal dan lain-lain, sleeping kan, sleep atau trip atau dan lain-lain, sehingga kita itu sebetulnya memproteksi PAK dan insiden itu tadi, sehingga tujuannya supaya kita itu nggak mengalami 2 hal itu. Apa yang dilakukan? Ya banyak. Kalau di hygiene itu spesifik karena kita ke kronis, kita nggak lari ke yang insiden-insiden, maka kita ngelakuin monitoring kayak gitu-gitu. Tapi sebetulnya konsep hygiene itu sendiri itu combine dengan safety, bahwa kita itu memprevent PAK tadi sama insiden injury di situ ininya. Dan kita proteksi orang ya, fokusnya IH itu ke human, ke manusianya itu, dengan
manusia ini hygiene-nya seberapa. Makanya sekarang ada yang psikologi, Mas. IH itu Oke. sekarang kalau di luar negeri internasional ada psikososial, itu sebetulnya juga sama. Memproteksi kita dari stres yang terkait mental dengan limit scoring. Makanya ada surveinya, nanti ada angkanya, ada ininya, dan lain-lain. Oh, Jadi IH untuk itu komplit semua psikologi hal. itu masuk ke lingkupan IH juga, Pak ya? Iya, sekarang kalau Seperti tadi ya. sampean buka Oke. ruang lingkup, iya, masuk IH sekarang. Oke, oke. Kan menarik, Pak. Saya Gitu. juga kan sedikit-sedikit mungkin ya, Pak ya. Kalau yang saya dapat pandangan yang saya dapat nih, Pak, mungkin dari pengalaman dari pembelajaran. IH itu kan lebih banyak juga ngebahas tentang identifikasi bahaya yang ada di tempat kerja, Pak ya. Tadi Iya, biar jangan sampai nimbulin PHK, kita melakukan iya. identifikasi, pengukuran seperti itu, Pak ya. Mhm. Sampai kita nanti evaluasi, kita kontrol biar tadi bahaya-bahaya yang ada di sekitar lingkungan kerja nggak sampai Mhm. mengganggu gitu ya, nggak ganggu Iya. ke pekerja kita. Sedikit Pak, ada nggak sih Pak perbedaan Pak dari pengalaman Pak Joko, bekerja industrial hygiene di tempat yang sekarang Pak, dengan selama ini yang ada di Indonesia Pak? Kira-kira dari segi job Oke. desk ada perbedaan atau sebenarnya IH itu sama aja gitu? Beda, Mas, beda. Hmm, Beda karena, pekerjaan kita, kan itu namanya job description kan ya, apa pekerjaan betul. kita itu kan sebetulnya tergantung dari manajerial si suatu perusahaan tersebut kan ya. Iya. Mhm, Cuman saya terusin lagi ya, mhm, industrial hygiene tadi itu sebenarnya konsepnya itu ada yang namanya AREK, Mas. AREK korek, itu iya. antisipasi, rekognisi, evaluasi, kontrol. Itu Mhm, basic prinsip kita melangkah. iya. Kayak HIRA-DC kan identifikasi bahaya dulu, rekognisi. Kalau IH itu step-stepnya itu AREK tadi, antisipasi, merekognisi, evaluasi, kontrol itu konsep dasar. Konsep dasar melakukan IH. Mhm, Tetapi tanggung jawab kita di dalam industri itu bergantung dengan kebutuhan industri. oke. Misalnya kayak saya pernah bekerja di salah satu perusahaan tambang, mungkin Mas Aldo juga tahu, Iya, sebelumnya juga perusahaan tambang yang super besar, yang kedua juga kontraktor tambang yang besar. Ini ada perbedaan, Mas, yang di internasional, jauh perbedaannya. Kalau dikorelasi aja ya, misalnya mhm, anggap aja yang gambaran besarnya ya, di IH di Indonesia mungkin nggak ngelakuin kalkulasi ventilasi, Mas. Kalau di mhm, sini, saya mhm, IH ngelakuin kalkulasi ventilasi. Misalnya, saya kan punya hospital di sini. mhm. Berapa sih fan yang dibutuhkan? Berapa sih kalkulasi ini? Ya, di Indonesia nggak ngelakuin itu. Kenapa? Karena banyak hal. Pertama, fasilitas buat teman-teman IH itu tidak mendukung. Kan IH itu kan butuh recognition kan? Tadi kan anticipation. Kalau Oke, kita cuma mhm, ngelakuin antisipasi, iya kita ngelakuin antisipasi dengan himbauan-himbauan. Apakah cukup? Tidak. Berarti apa step berikutnya? Rekognisi. Nah, di Indonesia itu rekognisinya kurang karena peralatan yang dimiliki kurang. Peralatan untuk oke, merekognisi itu loh, mhm. monitoring lah, monitoring itu Mengukur Pak ya? kurang. Mhm, Ya, pengukur itu kurang sehingga kita tidak melakukan bisa menganalisis dengan tepat, tidak menganalisis data. Dan oke. IH itu sebenarnya nggak cuma ngukur, Mas. Ngukur itu cuma sebagian. Tujuan akhirnya apa? Ya kontrol tadi itu kan. Oh, iya betul. Setelah dievaluasi lah, evaluasi ini membutuhkan kompetensi seseorang IH yang super. Kalau Mas Mhm, Aldo tahu, mungkin kalau di Indonesia kan ada HIMU, HIMA, HIU, kan saya sudah iya, melewati 3 tahap ini. Saya HIMU sudah, HIMA sudah, HIU sudah. Sehingga tahapan IH mentok di Indonesia itu saya tahu. oke, Sementok-mentoknya IH di Indonesia itu tidak setinggi CIH-nya Amerika yang oke, direkomendasi sama ABIH itu IH, American Board of jenis itu. iya, Sehingga mau nggak mau kalau kita mau berkancah di internasional ya paling tidak menguasai CIS tadi itu. Karena di dalam CIS oke, itu kumpulan kompleks masalah dari situ. Dan basic foundation-nya semua sains, Mas, memangnya. Dan sekarang ditopang dengan psikologi, berarti ada sosialnya juga. Karena sekarang oke, psikologi masuk ke bagian situ. Karena mental health iya. kan masuk ke hygiene juga sekarang. Nah, ini menarik nih Pak Joko, karena saya kenapa nanya gitu Pak, karena menurut saya pribadi, saya nggak tahu mungkin karena memang, skop saya nggak seluas Pak Joko gitu ya. Kalau saya ngelihat Pak, memang industrial hygiene ini belum terlalu, apa ya, belum terlalu terlihat Pak, kalau di sebuah industri kita di Indonesia gitu. Karena menurut pandangan saya biasanya yang fokusnya adalah profesi itu HSE. Nanti kalau ada kebutuhan-kebutuhan pengukuran, biasanya kita panggil aja lah vendor yang khusus untuk melakukan pengukuran. Yang penting kita udah memenuhi persyaratan setahun sekali misalnya melakukan pengukuran-pengukuran parameter yang ditentukan gitu. Kita ambil vendor untuk jadi IH-nya. Jadi kalau saya pandangan saya sendiri itu di industri umumnya gitu Pak ya. Pertambangan mungkin mungkin kalau di migas sudah lebih lebih ini lagi lah, lebih spesifik lagi untuk IH-nya. Itu benar nggak sih Pak? Iya.
menurut Bapak tuh, Indonesia itu masih agak sedikit-sedikit kurang lah soal IH-nya itu belum terlalu jadi, apa ya, belum terlalu jadi, fokus gitu, dibanding Iya, aspek safety-nya gitu, atau gimana, Pak? ya, jadi sekarang kita brainstorming dulu ya, Mhm, apa itu HILT gitu kan. iya Kenapa kok di Indonesia ngelakuin tindakan yang seperti itu gitu kan. iya, oke. Brainstorming-nya itu dimulai dari itu Mas, data. Mmm, Dari kan tadi sudah saya bilang kan ada insiden sama PAK. mhm, PAK itu kan determinnya kan oleh medical group. Ada dokter, ada nurse, ada itu kan betul, yang heeh, menentukan jumlah PAK itu kan di situ. iya, Nah, dari situ itu kan itu kalau tombak itu kan itu ujungnya di situ ya, apa yang tajamnya itu di sekitar itu. Mau mhm, nggak mau apa yang dilihat oleh perusahaan itu, yield itu medical. Sehingga mhm, apa? IH itu tuh preventif itu tidak dianggap, tidak di tidak dihitung sebagai faktor di mana itu dibutuhkan seperti itu. Karena faktor memanusiakan manusianya tidak ada. Faktor oke, memanusiakan manusianya. Kenapa saya bilang coba sampean lihat risk assessment-nya safety. mhm, Kita itu kan HSE melindungi manusia kan ya. Tapi betul, kalau sampean cover ke iradiasi atau yang dilihat apa? Tas. Berarti yang dimasalahkan apa? Pekerjaannya, bukan human-nya. Tapi kalau IH coba lihat. IH mmm, itu assessment-nya itu dimulai dari personal sampling, SEG, Similar Age for Group mungkin ya. Kalau orang-orang tahu kan, mhm, kenapa apa similar itu personal, artinya sebuah satu orang dikelompokkan. Misalnya kalau di tambang ada operator, berarti operator mmm, alat beratnya sama-sama truk tak gabungkan. Kan itu berarti kan sebetulnya satu orang tapi tak grouping. Kan gitu. Nah, itu yang kadang orang tidak lihat faktor human-nya. Sehingga oke, apa? Sehingga faktor preventif yang ada di Indonesia itu kurang. Terus mengapa profesi IH kurang perform di Indonesia? mmm, Karena kompetensi juga, Mas. Karena perusahaan melihat, loh orang IH-nya cuma bisa gitu aja. Nggak perform lagi. Kalaupun ngasih rekomendasi, kadang rekomendasi impian. Rekomendasi impian itu artinya oke, overdosis. Anggap aja saya bilang gini ya, saya kasih contoh aja misalnya, oh iya Pak ada bahaya gas, debu ini, saya kasih dia respirator, Hafiz, kasih debu, filter cartridge-nya, kasih amonia, kasih ini. Jadi respirator tuh sampai cartridge-nya berdobel-dobel. oke, Itu dalam tanda kutip itu overdosis. Jadi oke, IH-nya itu karena dia kurang kompetensi, salah guru, sehingga ujung-ujungnya begitu. Sama dengan ventilasi. Orang kasih ventilasi banyak, ngelas, temperaturnya turun, kualitas lasnya jelek. mhm, Atau ujung-ujungnya jadi perusahaan lihat, oh ini IH-nya ini mencari masalah apa karena apa? iya Karena iya, dia sanggup memberikan rekomendasi. Dari situlah terus banyak sekali orang-orang melakukan copy paste teknologi. Misalnya perusahaan luar, saya kasih contoh karena saya sudah di luar ya, mungkin mmm, dia bisa sanggup beli teknologi yang super. Tapi mhm, pada waktu dia beli teknologi super itu dia ngelakuin assessment, Mas. Nggak sembarangan. Karena mhm, harga teknologi yang mahal dan karena orang di Indonesia tahu di sini itu sedang ngelakuin itu, dia ngopi paste jiplak. Jiplak teknologi mmm, itu ditaruh di Indonesia. tanpa Padahal ada teknologi ini mahal, iya, di tanpa ada Indonesia penilaian dulu gitu, Pak, ya, kesesuaian di Indonesia ya, betul. Penilaiannya by siapa ya? Orang-orang IH ya kompeten gitu iya, loh. Ujung-ujungnya ke IH lagi, ke personel IH. Tapi di oh, Indonesia karena Indonesianya cuma lihat, kayak ngambil ngasopsi data, terus di copy mhm, paste ya, nggak ketemu ujung-ujungnya, Mas. iya, Kalaupun saya pun, misalnya saya anggap saya ya, saya ngelamar di Indonesia. Mungkin mhm, karena dia lihat rentang ininya saya tinggi, mungkin dia ketakutan karena apa? Karena memang standar kita tinggi di sini gitu. Kalau sampai mhm, compare dengan karena pekerjaan kita juga over, Mas. Jadi jangan mhm, dikira oh iya di luar negeri enak ini, enggak, beda Mas. Pekerjaan kita seperti yang saya bilang tadi, kita kalkulasi ventilasi, asesmennya beda, asesmen yang risk assessment-nya IH yang di Indonesia dengan di sini beda. Saya oke, kalkulasi sampai ke level statistik, Mas. Misalnya tadi kan SEG ya, mmm, SEG-nya 100 orang. Bener nggak kita nyemplingnya cocok? Kayak quick count dulu, 100 orang itu iya, data yang kita punya itu confidence level-nya terpercaya nggak? 95% kan berarti data kita itu valid apa enggak gitu loh. iya, Kalau di sampai ke Indonesia belum situ, Pak, nyampe ya, ke situ. sampai Belum ya. benar-benar pengetahuan statistik tadi, Pak, ya, nggak sembarangan melakukan Oh, pengukuran aja, ambil sampel aja. Nah ini menarik juga Pak Joko. Menurut Pak Joko sendiri, untuk profesi industrial hygiene ini Pak, sekarang atau ke depannya itu seperti apa Pak? Kira-kira
Mungkin nih teman-teman nih Pak, kan kita ada yang nonton nih, mungkin teman-teman mahasiswa nanti ada teman-teman sekarang yang tertarik nih HSE nih. Mungkin dengan sharing Pak Joko bisa ada ketertarikan nih Pak, wah industrial hygiene mungkin menjadi profesi yang menarik ke depannya atau seperti apa Pak Joko? Iya. Jadi IH ini kan selalu bermain dengan peralatan ya, Mhm, alat-alat, teknologi, begitu-begitu. Kalau mhm, kita berkaca di satu grup HSI ya, mhm. yang paling akan mengalami penurunan jumlah pekerjaan itu hanya di safety. Karena apa? Hampir semua pekerjaan safety kayak inspeksi kan, safety kan rata-rata inspeksi, audit, observasi, begitu-begitu kan. Mhm, Hampir semua teknologi itu sekarang bisa dilakukan dengan teknologi yang ada sekarang kayak VR, kayak menggunakan drone, kayak oke, menggunakan apa namanya yang baru yang pakai glass itu kan, lens glass yang bisa tahu posisinya ini sudah fit atau enggak, inspeksinya korek atau enggak. Yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa IH, Mas. Sehingga IH ini kan mengukur ya, dan mengukur orang itu kan butuh jumlah orang yang banyak. Kayak saya ngambil sampel noise 10 orang, maka saya akan butuh 10 technician IH kan, 10 orang IH yang lakuin monitoring 10. mhm, Sehingga dari segi kebutuhan manpower, IH itu ke depannya akan jadi lebih banyak. Kalau saya lihat oke, gitunya. Kalau dari ilmunya akan berkembang karena teknologinya kita selalu berkembang. Karena kita oke, fokus ke orang. Sekarang gini aja Mas Ado, pekerjaan makin sulit. Pekerjaan makin sulit kan? iya, Orang kebutuhannya makin sedikit. Otomatis kan pekerja-pekerja ini kan minta gaji akan super besar. mhm, Akan gede kan? Ketika dia meminta gaji yang besar, maka harga orang ini akan mahal. mhm, Artinya apa? Kalau dia mengalami PHK, dia akan komplain. mhm, Kalau komplain PHK, siapa yang lakuin investigasi? Ya IH, karena dia butuh data monitoring kan? betul. Iya, sehingga mau nggak Jadi mau, data monitoring itu siapa yang ngelakuin? Ya IH lagi, sehingga kita ngelakuin preventif. Mau nggak mau iya, perusahaan nanti ke depannya akan preventif dia. Cuman memang sekarang ini belum fokus karena manusia masih dihargai rendah. Yang tadi saya bilang itu tidak setuju memanusiakan setuju, manusia. iya, Karena iya, harganya masih rendah. Nanti kalau ketika harga manusia itu semakin tinggi karena semua digantikan robotik dan teknologi, manusia akan iya, berpikir, loh kok saya dihargai rendah? Sehingga mau nggak iya, mau banyak orang komplain, oh, orang pinter lah, orang bisa bisa apa feedback, loh saya ada PAK, ada ini, tolong diinvestigasi. Siapa yang lakuin? Ya iya, iya, itunya. setuju Pak. Nah mungkin ini juga Pak ya, jadi kalau dari penjelasan Pak Joko tadi, ya sebenarnya kalau dari prospek depannya dilihat dari teknologi sekarang, dengan kebutuhan tren sekarang yang sedang berjalan nih, IH ini sebenarnya profesi yang ini ya Pak ya, akan semakin berkembang ya. Mungkin cuman tadi seperti yang Pak Joko bilang, untuk saat ini, itu mungkin apalagi di tempat kita Pak ya, di Indonesia ya, itu masih Hmm, belum terlalu ke sana ya pemikirannya ya. Mungkin salah satunya juga benar nggak Pak Joko? Kalau saya lihat karena mungkin IH ini tadi kan berfokusnya PAK. PAK itu tadi sifatnya kronis Pak ya. Jadi mungkin kelihatannya jangka hmm, panjang. Sedangkan kalau safety itu yang kita lihat kerjaannya ya akut sifatnya ya. Mencegah orang jatuh iya, dari ketinggian, yang langsung kelihatan gitu. Jadi perusahaan tuh iya. fokusnya sama yang tadi dulu deh, yang akut tadi yang langsung kelihatan. Untuk yang PAK-PAK kalau bisa diprioritasin yang agak agak nanti dulu seperti itu ya, masih pandangan sekarang ya Pak ya? Iya, betul, betul. Heeh. Tapi Kalau mungkin nanti kalau dari Pak Joko tadi, ya ke depannya sebenarnya perspektif orang itu udah semakin akan berubah, akan lebih ke manusia tadi, Pak, ya? iya. Gitu ya, Pak Joko, ya? Oke, Jadi menarik manusia nih. akan menghargai dirinya, iya. Betul betul. Kalau sampai survei anak-anak baru ya, anak saya Mhm, aja yang SMA ada, itu sampai heeh, survei itu dia udah bisa branded dirinya. Oh saya nggak iya, mau begitu, bisa bisa ngetahui oh ini gimana dia bisa karena pekerjaan juga makin sulit sekarang mas, karena dengan iya, teknologi kan semua digantikan tuh semua. Apalagi yang paling banyak berkurang kan safety, karena safety itu banyak checklist banyak documented lah, di mana itu bisa dilakukan dengan mudah dengan database dan software itunya. Nah, ketika manusia harganya mahal, IH ini kan sebetulnya ada di negara-negara yang kategorinya anu ya Mas ya, bukan berkembang ya, maju. Maju itu berarti oke, apa? Pemikiran orang-orangnya itu dia itu menghargai benar-benar. Oh, kalau saya iya, pensiun harus dapat uang kembalian itu dalam arti uang PAK itu Mas. iya, Ya, di selama iya, ini di Indonesia BPJS TK belum ngelakuin hal itu gitu loh. Ya meskipun iya, dia bilang, oh saya ada kok data PAK, tapi berapa persen? Coba lihat aslinya yang di data WHO. Ini aja, saya compare datanya MIHA ya. MIHA Malaysia itu IH-nya Malaysia. mhm, Jadi di Malaysia itu dia bikin guideline, bikin semacam panduan PAK ya.
Tetapi bukan cuma dokter ya, tapi kalau Indonesia itu bikin guideline, tetapi nggak ada follow up-nya. Kenapa? Karena yang bikin guideline itu hanya OH. OH-nya di medical doang. Dokter artinya apa? Banyak kan medis ya. Dan dia tidak merefer ke preventif. Jadi kalau bilang PAK itu harus 2 data, Mas. Data monitoring dan data Penyakitnya Pak ya, assessment data. atau surveillance Oke. after pensiun atau check up dulu Mas, data check up dulu. Oke. Nah, itu jadi harus ada 2 data untuk mengcompare. Benar nggak datanya ini tinggi, ini rendah, apa ada match atau enggak ininya gitu loh untuk matching datanya itu. Yang sekarang terjadi kan dia nggak ada, dia tahu-tahu langsung diputuskan aja ada ini dan jumlahnya nggak reliable karena manusia Indonesia nerimo tuh ya sudahlah Iya. gini. Nah, Iya. nanti kalau suatu saat tarifnya orang-orang Indonesia itu sudah meningkat, dia akan mikirin hal itu dia. Bahkan Oke. akan nanti setara Setuju. dengan MCU, Mas. Saya kasih tahu aja ya di sini, Mas ya. Di sini database-nya di negara ya, ada sistem, Mas. Itu tuh misalnya di Civil ID. Civil ID itu kan nanti nge-link, kalau di Indonesia KTP ya, kalau di Indonesia KTP itu datanya kacau, karu-karuan ya, data Iya. kependudukan itulah, Pak. Iya Pak. Kalau di sini itu satu itu dia akan nge-link, Mas. Satu orang itu kan ada data check up-nya tiap tahun ya, medical check up. Data IH itu juga harus ada di dalamnya, Mas. Apakah itu noise, apakah itu debu, sehingga pada waktu mau klaim, dia akan tahu historicalnya. Oh, debunya segini. Di-compare dengan spirometri. Benar, oh, ininya besar, rendah, benar. Ya. Sehingga si warga negara ini ketika mau klaim, dia ada historicalnya. Oh, ada historicalnya ini, gini. Nanti suatu saat akan seperti itu, Mas. Tiap pekerja akan meminta, kok saya nggak diukur nih. Kalau sekarang kan enggak, dia. Saya harus check up nih, MCU kan gitu. Kalau nanti enggak, nanti dia akan minta data monitoring itu. Iya. Dan sudah Tuntutannya nggak ke ada depan. lagi SEG. Iya, tuntutannya ke depan ya tadi ya Pak, bakal sampai ke situ ya. Iya, nanti SEG akan hilang, Mas. SEG itu kan ada karena kita nggak sanggup memonitor 100 orang kan. Misalnya ada operator 100, Makanya karena kita nggak sanggup memonitor 100 orang, jadi dibikin SEG. ambil sampel ya. Iya, Kalau nanti ketika harus semua sudah ya tidak Pak. butuh SEG, iya, 100%. Artinya nggak butuh lagi statistik. Nggak butuh lagi data statistik, harus confidential, nggak perlu. Oke, menarik nih Pak Joko nih. Terus Pak, kalau dari penjelasan Pak Joko nih, kalau boleh sharing sedikit nih Pak ya, dari pengalaman Pak Joko. Emang Pak Joko tuh dari awal karir Pak, berkarir gitu, di HSE atau di Industrial Health, Industrial Hygiene sekarang, itu dulu awal karirnya Oke. seperti apa sih Pak? Boleh di-sharingin nggak kita Pak? Bagaimana Ah, bisa jadi terjun gitu ke Industrial Hygiene Pak? Dari lulusan oke. kuliah dulu deh Pak. Pak Joko dulu Iya, kuliah iya. lulus dari mana gitu? Jurusan Oke, apa dulu? ini ini kayak cerita ada ini. Iya, iya Oke, menarik. cerita singkat aja ya. Saya dari Iya. UGM, Mm-mm. MIPA Kimia, MIPA nih ya, MIPA Science artinya MIPA Kimia lulus tahun 2002. Jadi orang jadul lah, orang-orang Oke. bilang orang zaman demo. Oke. Lulus di situ, saya kerja di suatu industri farmasi, di quality assurance dan production. Oke. Jadi saya baca itu, terus di farmasi itu juga saya dipindah sampai ke quality control asmen. Jadi Oke. banyak di quality lah, ISO 9001, production, ngurusin apa solid product ini dan lain-lain gitu. Oke. Terus saya pindah lagi ke bir bintang, ke perusahaan, salah satu perusahaan bir di Indonesia yang besar lah. Itu. Di situ saya juga posisi teknisi, saya ngerjain juga sama posisi chemical dan lain-lain. Nah, saya terjadi lompatan itu di IH ketika saya masuk di suatu tambang yang besar itu, Mas. Suatu pertambangan tembaga dan emas di Indonesia yang terbesar. Di situ saya ditaruh di posisi IH. Udah saya langsung lompat aja ya, karena di perusahaan lain kan mirip-mirip tuh, quality assurance, manajerial, terus yang produksi lah, Kaizen, Six Produksi ya. Sigma, Lebih ke itulah yang apa? production Pak ya. Ya, production yang gitu-gitulah, menaikkan produksi gitu-gitu, dan pokoknya terkait plan pabrik gitulah. Tahu-tahu muncul di suatu tambang besar ini. Di tambang besar ini saya zero, Mas. IH-nya itu benar-benar zero. Waktu itu saya juga, waktu di interview di Jakarta, itu tuh bersama para petinggi itu, saya jelasin masalah Six Sigma, Mas, Kaizen gitu-gitu. Nah, orang yang rekrut sama itu nggak lihat bahwa saya nggak punya IH sama sekali, zero ya. Berarti IH-nya nol lah, nggak tahu sama Belum sekali. ada sertifikasi juga belum ada Pak ya? Belum ada. Tadi belum Jadi ada saya ya. nggak punya K3 umum, nggak punya HIMU, nggak punya. Nol, Hmm. bener-bener nol dah. Iya. Jadi perusahaan itu merekrut karena kepercayaan. Karena dia tahu bahwa saya fast learning.
Oke. Belajarnya cepat, punya ilmu matematik cepat, punya ilmu kemampuan ya secara sistem itu tuh Akademis. bisa cepat berkembang gitulah. Iya. Nah, saya direkrut di situ. Kebetulan Mas di perusahaan itu peralatannya mendukung. Jadi perusahaan itu tuh kayak kampus seperti saya bilang. Perusahaan itu Oke. adalah perusahaan di mana peralatan IH-nya banyak, baru-baru super. Dan di situ beruntung lagi level-level tertingginya tuh CIH, Mas. Guru-gurunya itu loh, Mas, kan kita belajar sama guru, makanya di salah satu pepatah Jack Ma kan ada tulisannya, kamu masuk perusahaan kecil aja tapi supervisormu itu benar-benar ngajarin kamu kan gitu kan. Dia ceritanya begitu kan. Tapi ya nggak semudah begitu. Maksudnya ya gurumu juga guru yang kompeten gitu loh. Beruntung saya dapat salah satu senior lah di Phoenix di American itu CIH ya. Dan itu ilmunya benar-benar IH internasional, IH yang level internasional. Di situ saya belajar lah. Karena saya tertarik, saya belajar. Terus saya ngambil HIMU. Setahun setelah kerja, saya dikasih sertifikasi HIMU sama Prof. Tan waktu itu. Saya belajar. Tapi ada bedanya, Mas. Saya kasih tahu bedanya belajar sama Prof. Tan dengan belajar sama internasional. Jadi ada perbedaan ini. Dari situ saya berkembang. Ya, dari situ saya mulai itu. Karena si bos American ini ngasih tahu saya, IH itu sedikit loh di dunia. Langsung dalam hati kecil saya ya. Kalau orang MLM ya ini Mas ya, MLM itu kan kayak belajar kripto lah. Belum ada orang pegang nih, tak pegang gitu kan. Dalam tanda kutip itu peluang nih. Ini opportunity yang super saya bilang ya. Kenapa? Karena nggak banyak orang ini. Tapi resikonya apa? Kamu harus belajar yang cepat. Karena saya tahu saya punya kemampuan fast learning tadi, dan dengan ditopang dengan background science saya, background ilmiahnya kuat, saya mau punya kemampuan. Nah, itu modal saya gitu. Jadi sehingga saya belajar. Nah, dari situlah saya berimpian, Mas. Berimpian untuk ngikuti jejaknya beliau sampai CIH. Jejaknya beliau ini loh. Ya karena untuk karir internasional kan sampai butuh itu tuh. Nah, butuh level itu tuh. Sehingga dari situlah impian yang itu saya lakukan, dan beruntung perusahaan itu punya alat-alat IH yang memang mumpuni. Di Indonesia untuk belajar pun tadi Pak ya, untuk mempelajari praktek, memberikan rekomendasi, terus beberapa modul-modul di situ. Dan beruntung lagi saya ngumpulin uang, Mas. Di situ saya nabung, saya belajar sambil beli-beli buku internasional. Jadi referensi saya selalu internasional. Saya jarang menggunakan referensi Indonesia karena IH di Indonesia referensinya rata-rata monitoring itu terus diulang-ulang. Dan rata-rata monitor, kalau misalnya gini ya Mas ya, IH kan monitornya cuma bagian R aja tadi, rekognisi ya. Padahal IH itu kan arek ya. Kalau kita belum bisa sampai ke kontrol, itu berarti belum IH. Berarti sampean baru berhenti di R gitu loh. Dan IH di Indonesia itu baru sampai di R. Padahal untuk menentukan kontrol itu belum tentu satu metode, Mas. Misalnya gini dah, saya kasih contoh debu tambang. Apa itu debu tambang? Debu tambang yang umum ya. Kalau teman-teman pada nggak tahu itu di dalam debu tambang itu ada yang namanya silika. Iya kan? Dari dalam debu, dalam butiran debu itu ada silika. Di dalam silika itu ada mineralogi 3 macam. Kalau dijelasin lagi kan lebih dalam lagi ada 3 itu. Itu kalau orang-orang biologi tahu tuh, tridemit, quartz, sama yang satu lagi kan itu kristobalit. Jadi ada 3 jenis mineralogi berbeda. Nah dari situ kan ini beda-beda levelnya. Yang ini berbahaya, yang ini enggak, kayak asbestos Pak. Belajar gitu kan. Dari situ intinya kita melakukan rekomendasi seperti apa itu dari faktor yang kita ukur tadi. Kita mau ngambil yang bagian mana gitu loh. Sehingga kita melakukan kontrol gitu loh. Dan beruntung CIH yang dari Amerika itu ngajari saya. Dari buku-buku internasional itu ada panduannya, Mas. Misalnya ventilasi, maka sampean belajar pakai buku industrial ventilasinya ACGIH. Itu komplit, Mas, mulai dari drawing fan itunya. Memang kalau kita belajarin semua berat. Tetapi kalau kita buka satu-satu, misalnya ventilasi buat welding fume, yang cocok bentuknya begini, fan-nya model begini, kalkulasinya begini. Nah itu yang nggak dilakukan di Indonesia, Mas. Kalau sampean buka Permenaker ya, itu kan hanya purely monitoring kan ya, hanya ambang-ambang batas gitu-gitu kan. Jadi orang-orang taunya itu cuma monitoring, dan perusahaan mikirnya ini nggak worth it karena nggak bisa memberikan kontrol kan. Dalam tanda kutip kan sampai tanggung setengah dalam tanda kutip setengah hati di R kan. Sehingga apa ya, nggak ngelakuin kontrol ya, ujung-ujungnya ya cuma monitoring berhenti di R, begitu. Nah itu saya beruntung di situ, terus saya belajar Mas.
Nah, dari belajar itu, ini saya salah satu kasih tip ya, untuk bekerja di internasional nih. Oke. Untuk bekerja di internasional, pertama itu sampean cari khusus-khusus internasional. Sertifikasi Karena apa? yang Karena diakui gitu Pak ya. yang diakui. Saya kasih contoh aja dulu yang basic ya. Yang ketiga basicnya itu NIBOS. NIBOS itu IGC. Kalau Iya. teman-teman pada bilang, oh iya saya training, ini. Sampean kan mau training, mau lulus ya Mas ya. Berarti sampean jangan pernah lihat apa namanya instansinya. Tapi sampean kemampuan sampean apa? Aku punya duit cuma 5 juta untuk dapat NIBOS kan gitu kan? Berarti sampean buka Google, cari training online yang harganya 5 juta. Gitu loh. Jadi kuncinya itu usaha sampean untuk dapat NIBOS kan gitu kan, dapat sertifikasi NIBOS. Sama dengan CIH tadi, gimana caranya supaya bisa CIH dengan posisi begini? Ya kita belajar beli buku di sini, nanya ke teman sini, cari relasi, kan gitu ya. Makanya saya banyak ukuran referensi karena punya komunikasi, punya apa namanya pertemanan lah. Kalau orang bilang jasa pertemanan gitu-gitu. Berarti Pak Joko kalau boleh tahu CIH-nya itu dulu waktu masih di Indonesia Pak atau pas udah keluar negeri baru dapat? Belum. Jadi itu belum CIH saya Mas. Jadi waktu di Kuwait itu saya belum CIH. Jadi di Indonesia itu saya sudah punya training BOHS Mas Bos, yang WW itu loh. Oke. Ya kalau sampean itu ada di Singapura itu. Makanya saya tadi bilang kalau sampean mau dapat IH, kalau K3 itu NIBOS, kalau IH itu sampean trainingnya WWW itu. W201 basic IH, W501 chemical hazard, W502 itu. Sampean kumpulin sertifikat itu. Ya untuk dapat itu gimana ya? Sampean modal, harus punya uang. Kan gitu ya. Iya. Untuk ngelamar kan pasti dicari tuh. Kan sampean mau dapat cuan berarti ya sampean usaha. Uang yang sampean kumpulin nanti dapat uang juga. Caranya gimana ya? Sampean harus berusaha cari gimana caranya. Misalnya sampean mau jadi auditor, ya training auditor. Kan gitu kan. Berarti itu salah satu persyaratan yang di Kuwait sekarang, Pak. Bapak udah melewati training tadi. Kalau cuman tadi Pak, HIMU aja yang diakuin sama Indonesia gitu, terima nggak Pak sebenarnya, Pak? Tidak diakui HIMU. Tidak diakui. HIMU, HIMA, HIU tidak diakui internasional. Gitu. Kenapa? Karena tidak ada translatornya, tidak terus kemampuan orang HIMU itu ketika di kancah internasional tidak diakui, Mas. Karena kuncinya orang diakui itu kan setelah dari lulus itu orang punya knowledge. Terus setelah kerja itu dia bisa ngelakuin hal itu kan gitu kan. Ya, jadi masalah HIMU itu tidak cukup untuk bisa kerja di luar negeri. Karena apa? Karena yang diajarkan di HIMU itu tidak representatif dengan yang WW tadi. Iya. Itu apa itu? Berarti ada masalah, ada gap di situ. Mungkin mirip kali Pak ya sama kayak K3 tadi ya. Kalau K3 kan di BOS tadi ya. Kalau di kita K3 umum, ya kayak gitu ya. K3 migas misalnya, kalau di migas itu pun sama ya, ke luar negeri gitu belum Pak ya? Belum diakuin harus ya. NIBOS Mas, harus NIBOS ya. Iya. NIBOS. Kuncinya itu kalau saya ya, dapetin uang, kumpulin referensi, ningkatin lagi, dapat uang, kumpulin. Nanti otomatis dia akan kita dapat lah. Yang penting impian kita apa? Kuncinya itu impian. Apa? Kuncinya itu kamu sudah klik dulu. Punya impian apa? Oh saya nggak di IH, ya kejar IH-nya gitu loh. Kayak tadi saya bilang tadi kan, saya tahu peluangnya besar nih, orangnya sedikit kan di dunia kan. Berarti kalaupun lowongannya dikit, saya tetap dapat itu kan, kategorinya gitu. Apalagi Indonesia kan nggak banyak yang punya seperti itu. Nah dari situ untuk CIH Mas, sampai ngumpuli training-training itu, training-training internasional, nanti punya sekitar 149 training hour, nanti sampai daftarin ke ABI. Di ABI nanti sampai dapat semacam approval untuk bisa ujian. Ya, itu saya ujiannya di Kuwait itu. Berarti untuk CIH itu bukan dari ini Pak ya, bukan dari pelatihan biasa, ujian, enggak ya, tapi harus ada melalui tahapan itu dulu Pak ya? Ada persyaratan screening lagi ya? Iya, screening university degree, screening referensi. Jadi kalau sampai nggak punya mentor, CIH nggak bisa Mas, minimal 2 orang. Jadi untuk daftar CIH sampai harus punya referensi 2 orang. Lah orang Indonesia yang punya Bu Else, Pak Nabi, saya 3 berarti. Dan itu kalau udah dapat itu ada gelar namanya Pak ya, belakangnya ya? Bisa dijadiin di nama Pak ya? Itu aja Mas.
bisa ditanam kayak hima kan, hima-himu kan bisa juga ditaruh kan. Iya ya. Itu kan hanya apa namanya kayak sarjana lah, bisa Iya. sampai taruh ST di belakang, insinyur di depan. Itu kan title kayak haji Oh, kayak iya iya. itulah, title yang cuman kuncinya bukan di situ, kuncinya adalah cuan tadi. Kuncinya adalah sampai mendapatkan benefit gaji yang lebih besar, peluang yang lebih Iya. besar. Kan kuncinya gitu Itu ya. Jadi kalau tujuan sampai invest, tujuannya sampai semuanya cuan, Pak ya. Iya, iyalah. setuju. Iya, Iya, betul. cuan tapi bermartabat, Mas. Cuannya Betul. bermartabat. Artinya kita nggak mencuri, nggak melakukan hal negatif, kan tetap sharing ilmu juga kan. Artinya kan Iya. gitu. Bisa lebih bermanfaat, Pak ya. Iya, bermanfaat. Ilmu kita nambah, kita juga kepake di industri tempat kita kerja. Ya kayak sekarang Pak Joko juga bisa sharing juga kan, Pak, sama Iya, teman-teman iya. kita. Nah, itu dia. Nah, sedikit Pak Joko nih, menarik lagi nih, Pak. Berarti kalau saya yang tangkap tadi kan Pak Joko tuh awalnya punya pengalaman di production, Pak. Tadi ya, di awal punya production, terus kerja di pertambangan, disitulah mulai awal karir sebagai industrial hygiene. Terus mulai sertifikasi tadi, sampai bisa memenuhi persyaratan untuk kerja di luar negeri, Pak. Nah, bagaimana untuk teman-teman kita nih, Pak, yang sekarang lagi dengerin mungkin yang pengen juga terjun ke industrial hygiene. Apakah memang pengetahuan tentang production tadi mungkin terkait dengan proses itu penting, Pak? Harus punya pengalaman itu dulu atau sebenarnya jurusan-jurusan umum itu bisa masuk ke IHA, Pak? Maksudnya kayak manajemen mungkin atau kayak kesehatan masyarakat gitu. Untuk masuk berkarir di industri hygiene itu bisa nggak sih sebenarnya, Pak? Begini nih. Hmm. Ini yang harus ini ya, yang harus dibedakan ya. Mhm. Jadi IHA ini di salah satu perusahaan besar tadi tambang itu, Mhm. tembaga dan emas, IHA-nya itu ada lulusan akuntansi, Mas. Oke. Ada lulusan seni komputer, seni seni desain grafis. Mhm. Ada yang lulusannya bisnis administrasi. Ada yang lulusannya teknik informatika, ada yang lulusan teknik industri, ada yang FKM. Beragam, Pak ya? Jadi apa yang terjadi berarti? IHA itu bukan dari kamu background di mana, bukan. Kuncinya adalah ketika kamu lulus, kamu itu apa yang kamu jual, gitu loh, Mhm. ke perusahaan. Kan perusahaan merekrut seseorang itu kan butuh sesuatu yang punya skill kan ya. Betul. Punya skill itu artinya dia melihat orang ini punya apa, organisasi, kemampuan, struggle dia. Jadi ketika interview ya harus nunjukin bahwa kita itu orang yang seperti itu, Mhm. apa bahwa kita kuat, kita ini. Jadi IHA itu bukan dari situ, nanti belajar karena IHA ini kan ilmu baru ya, dan teknologi nggak semua perusahaan itu punya IHA. Sehingga mau nggak mau kalau perusahaannya nggak mau invest di IHA, ya akan berat bagi orang IHA itu untuk berkembang. Oke. Untuk berkembang dalam tanda kutip, makanya banyak curhatan teman-teman IHA yang ada di Indonesia itu Mhm. rata-rata stuck dia apa karirnya ya, Mhm. karirnya stuck, misalnya teman FKM ya, ada dari Undip, ada UNES, ada UI, itu Mhm. dia ngeluh karena perusahaannya stagnan ya, tadi yang dibilang, karena pertama nggak ada guru, nggak ada mentor yang bisa ngajarin dia untuk lebih advance di situ. Terus yang kedua, peralatanya emang nggak ada, dia menggunakan pihak Mhm. ketiga untuk Iya. ngelakuin monitoring seperti itu. Ya ini yang terjadi, sehingga mau nggak mau, kalau memang mau berkarir di IHA punya impian, ya impian itu sampai wujudkan dengan apa ya, menabung tadi, terus Mhm. cari relasi, terus ngikutin apa, ya bisa belajar dengan saya atau teman-teman Indonesia yang lain, terus bisa gabung di IHA itu. Di IHA nanti kan ada training yang WW itu, Mas. Jadi Mhm. IHA itu, asosiasi yang di UI itu, yang kita match internasional itu diakui internasional, kita itu berusaha, Mas, supaya teman-teman Indonesia itu IHA-nya berkembang, gitu loh, Mhm. karirnya berkembang. Dan karena referensi dari kita, dari Pak Hanafi, dari saya, yang punya referensi di luar negeri, trik-triknya gimana bisa lulus, makanya kita ngadain training yang W tadi itu. Di mana itu salah Oke. satu training syarat untuk bisa ke luar negeri. Makanya Oke. dari situ invest lah. Kalau kita mau tetap training himahimu, itu hanya compliant. Compliant apa ya di dalam negeri. Dalam negeri, Itu betul. bisa nggak buat luar negeri? Ya nggak bisa. Tapi kalau W bisa. Oke. Makanya lah ikutlah apa namanya training-training di itu yang lisensinya luar negeri Di dan luar gitu. gitu, Pak ya. Dan sebenarnya latar Betul. pendidikan pun bisa, Pak ya, nggak mengharuskan harus misalnya di eksak gitu ya, Pak ya, nggak harus di sains, tapi yang tadi, manajemen aja bisa, bahkan komputer aja bisa ya, Pak ya? Bisa. Komputer aja bisa, selama tadi ada Desain kemauan untuk grafis bisa. mempelajari. Dan satu lagi yang saya tangkap juga, Pak, sebenarnya
pengetahuan untuk bisnis proses itu penting juga Pak ya. Karena kan tadi industrial hygiene kan fokusnya tadi ARP Pak ya, atau AREK tadi ya. Ya. Antisipasi, rekognisi, evaluasi, sama pengendalian. Nah, dia kan mengidentifikasi, dia harus tahu juga sebenarnya Pak ya, bisnis proses perusahaan tersebut, bahaya-bahaya apa aja yang ada. Jadi, walaupun jurusannya jurusan umum, tapi dia harus ada kemauan buat mempelajari bisnis perusahaan tadi Pak ya, agar tahu bahaya-bahaya apa aja yang perlu kita nilai tadi, yang bisa kita cegah, dan bisa kita berikan rekomendasi perbaikan gitu ya Pak Joko ya. Ya, betul. Nah, ini yang Betul. sering temuan juga Pak, bahwa berpikir ini sebenarnya mirip-mirip juga sama safety lah Pak ya. Kita juga mungkin kalau safety kan rata-rata kebanyakan Kesmas atau jurusan K3. Itu kalau jurusan K3 terjun langsung sebagai orang safety itu belum tentu langsung bisa juga kan. Karena kita dipelajarinnya mungkin lebih ke aspek-aspek K3-nya aja, tapi kita nggak tahu bisnis prosesnya seperti apa gitu Pak ya. Jadi di awal itu memang harus mempelajari lagi gitu ya Pak Joko ya, terkait dengan bisnis proses di perusahaan tersebut, agar ilmu yang kita punya itu bisa match sama industri yang tempat kita kerja gitu ya Pak Joko. Ya, betul Mas. Kalau pengen sukses berkarir ya, pengen sukses Mhm. berkarir itu kuncinya kan itu tadi ya, perusahaan kan butuh butuh apa yang kamu kayak anak kita lah. Saya punya Mhm. anak, oh kamu harus juara satu kan gitu kan. Di perusahaan juga sama, dia akan lihat apa yang bisa kamu dapatkan dari si orang itu gitu loh, dari Iya. si pekerja ini kan gitu kan, dalam Mhm. tanda kutip itu. Dan di IH itu challenging-nya ya, Mhm. challenging-nya banyak, mungkin Mas Aldo tahu. Jadi saya itu kan ada project di Fethick, ada project di sini. Kenapa keluar? Enggak keluar. Siapa bilang Fethick itu keluar dari IHA? Bukan. Fethick itu tetap masuk dalam IHA. Contohnya vibrasi. Vibrasi di truk itu kan juga ada ayun-ayunnya, dia bikin ngantuk. Terus ada faktor tidurnya, masuk faktor sleepiness, itu kan kalkulasi di dalam ritme kerja, work rotation, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu bisnis prosesnya dulu yang sampai bilang tadi. Jadi Mhm. misalnya kita kerja di suatu industri, kita pelajari dulu dari A sampai ke Z sampai ke produknya itu Mhm. seperti apa. Di tiap segmennya itu peluang improve-nya di mana. Iya. Di faktor IH ya. Mhm. Dari semua line itu maka kita bisa tahu. Makanya kalau Mas Aldo tanya tadi, ilmu saya yang di luar IH tadi berguna nggak? Sangat berguna, Mas. Bagi saya, bagi karir saya sekarang sangat Mhm. berguna itu. Karena apa? Dengan saya tahu konsep-konsep kayak Six Sigma, Kaizen, apa mungkin Mhm. yang 5S itu, terus sistem quality control, sebelum Mhm. 2001, saya jadi mengetahui nih, mana yang bolong di antara ini, mana Iya. yang bolong itu. Dan kuncinya satu, Mas, kalau sekarang orang selalu berpikiran negatif, safety itu risk. Sekarang kamu harus balik itu. Semua risk itu opportunity. Berarti yang kamu lihat itu high risk-nya tinggi, itu yang harus kamu kontrol. Misalnya orang IH, itu debu itu, debunya tinggi. Ya itu berarti challenging kamu. Iya. Peluang kamu untuk improvement. Kamu harus cari trik lah di situ untuk Iya. bisa ada effort di mana nunjukin kamu ada perubahan before after. Iya. Sehingga yang dibilang risk lagi, bukan lagi risk, tapi opportunity. Betul. Makanya kalau di quotes ini kita bikin metrik itu Mas, itu risk dan opportunity. Bahkan Iya. kata-kata risk itu sudah dicoret, berarti semua risk yang ada di plant di pabriknya migas itu akan jadi opportunity. Peluang di mana semua engineer atau spesialis akan melakukan improvement di risk itu gitu loh. Dengan Setuju, Pak. teknologi gitu-gitu dan Jadi fokusnya lain-lain. bukan ke risk avoidance lagi, Pak ya, bukan untuk dihindari, Pak ya. Ditakuti. Iya, Iya, ditakuti bukan ya, untuk negatif tapi thinking, tapi positif. iya. Oke, menarik nih. Nah, boleh sharing lagi nggak nih Pak Joko nih? Kira-kira kalau boleh tahu kan dulu kan sebenarnya udah kerja di Indonesia juga Pak ya. Itu enak juga Pak dulu ya, bisa bareng sama keluarga dulu ya di Oh iya, perusahaan iya. sebelumnya ya. Kira-kira kenapa Pak Joko memutuskan untuk pergi keluar nih sekarang ke Kuwait Pak? Apa dasarnya Pak? Mungkin tadi udah ada Yang cuannya Pak ya, ada faktor cuan. Kira-kira boleh di-sharing ya, lagi nggak Pak? kalau Kira-kira untuk faktor kenapa? cuan penting, iya, faktor cuan penting. Tapi challenging-nya begini, Mas. Heeh. Di negara orang ini, di negara di mana kita nggak tinggal ini, kebetulan itu cara masuknya saya ke perusahaan ini itu kan dalam tanda kutip apa ya, permintaan atau hasil diskusi lah dengan salah satu orang Kuwaiti ya, orang asli sini, di mana dia meminta kita ngajarin lah dalam tanda kutip, bisa nggak kamu ilmu yang kamu punya ini diajarin ke anak-anak yang ada di sini.
gitu loh. Nah, jadi kita sebetulnya sebagai expat di sini itu sebenarnya sharing. Sama dengan expat yang ada di Indonesia, sebetulnya dia seharusnya sharing ke orang Indonesia. Jadi mau nggak mau Transfer nanti ilmu ilmunya akan gitu Pak ya. diambil di situ. Iya, dan itu saya ketemu langsung Mas, orang lokal di sini, saya ketemu waktu itu sama beliaunya di Singapura. Sehingga cara masuk kerja saya di sini adalah cara masuk kerja orang bilang pertemanan itu. Orang bilang orang dalam lah, pertemanan dan lain-lain. Itu salah satu itunya. Kalau yang makin semangat ya cuannya, yang bikin semangat itu sebetulnya di situ. Mungkin kalau teman-teman HSE, K3 yang mungkin, oh ya nih bos mahal, nih bos mahal. Tapi kalau setelah tahu sampai diterima dengan sertifikat ini bos itu besar, maka semua investasi uang sampai itu akan balik gitu loh. Nggak akan hilang. Itu. Yang jadi masalah adalah gimana cara melamar kamu yang baik. Gimana kamu kerja di perusahaan yang sekarang itu membuat prestasi juga. Jangan terus membuat nilai jelek meskipun kamu nih bos, tapi kalau track recordmu jelek juga nggak akan dipakai. Orang akan tahu gitu loh. Itumu apa, ininya apa, begitu-begitu kan. Jadi sebetulnya kuncinya itu ya selain kamu punya performa bagus, kumpulin uang, kompetensi. Impiannya apa? Impiannya ini ya. Nanti kan uang itu kita bisa simpan, saving untuk meningkatkan kompetensi kita lagi seperti itu. Cuman yang ke masalah keluarga tadi, memang itu nggak terplanning Mas. Jadi kan sebelum COVID kan kita nggak mikir COVID kan sebelum saya masuk ke Kuwait itu kan September, Oktober masuk di sini awal Oktober, saya nggak berpikir akan ada COVID kan waktu itu kan kita nggak mikir COVID ya. Dan alhamdulillahnya saya sebelum COVID. Kalau pas COVID malah langsung bisa di stop Mas, karena bisa kerja di stop. Apa itu karena nggak akan mungkin bisa kerja kan karena situasi ekonomi kan memburuk sehingga nggak mungkin dia ngerekrut orang luar lagi lah gitu kan. Pasti menggunakan orang-orang lokal yang ada di sini. Itu pun sekarang pengurangan karena harga minyak kan juga nggak ekstrim naik terus kan, dia malah kecenderungannya turun terus apalagi dengan transisi energi ini kan dia kebutuhan fuel dan lain-lain kan juga nggak se ekstrim prediksi yang kita prediksi kan. Akan meningkat, malah pergerakan manusia dibatasi, transportasi berhenti, efeknya energi juga turun dia. Ya itu nggak kita prediksi Mas. Cuman itu ya salah satu penyesalan di mana ya jauh dari keluarga itu yang negatif ya dari kalau SWOT itu weakness-nya itu ya di situ. Tapi padahal itu ada harapan mungkin Pak Joko pengen bawa keluarga juga Pak ya kalau nggak COVID ya. Sebenarnya ya kalau planningnya ya. Ya insya Allah kalau memang sudah dibuka ada peluang ya kita akan tetap ini karena keluarga prioritas Mas. Kuncinya kan kita nanti kan juga transfer ke keluarga kan, maksudnya semua ilmu kita apapun itu kan nanti ke anak kan nggak mungkin kita hidup unlimited kan, pasti ada waktunya juga harus berhenti ya. Nah, menarik lagi nih Pak Joko. Tadi Pak Joko bilang bakal balik lagi gitu ya soal cuan tadi. Mungkin teman-teman nih banyak juga bakal yang nanti nanya Pak. Memang seberapa cuan Pak kerja di luar itu Pak? Di cuan kalau perbandingannya sama di Indonesia gitu Pak. Ini aja ya apa namanya? Kalau lihat web aja itu ya, itu bisa tahu kok sebetulnya. Sekarang kan ada Telegram, ada ini. Sebetulnya rentang gaji itu sebenarnya sudah ada semua ya itunya. Tapi kalau dibandingkan Indonesia memang efeknya banyak Mas, 5 sampai 10 kali. 5 until 10 fold. Jadi ya jauh lah kalau dibandingkan Indonesia harganya ini aja perbandingannya ya, banyak operator dari Pertamina masuk ke sini Mas. Ke Kuwait jadi operator juga, operator di migas ya. Misalnya operator palep, sama pekerjaannya di Indonesia juga sama, operator di sini juga operator. Tapi memang orang Indonesia ini rata-rata dari Pertamina sudah ditrainingkan Mas. Training masalah sistem DCS atau mungkin masalah di hydrocracking. Dia punya sertifikasi internasional. Rata-rata yang kerja di internasional itu Mas, rata-rata dia punya sertifikat internasional. Rata-rata ya. Itu persyaratan wajibnya Pak ya? Ya, punya training apa ya? Yang logonya internasional itulah. Di rata-rata begitu. Itu dia langsung ke sini Mas karena itu tadi kalau perbedaan salary-nya emang 5 sampai 10 kali lipat. Jadi kalau teman-teman mau berkarir di luar negeri, kondisi Covid sekarang mohon maaf masih close. Semua negara masih close. Sulit sehingga mau nggak mau peluangnya sedikit. Tapi kalau invest ke depan, mau berkarir di internasional bagus. Karena nanti kalau negara sudah nggak ada batasan, semua bisa pindah-pindah, mungkin ya peluang harga kita juga akan lebih bagus. Karena Indonesia ini kan juga price-nya masih bawah ya. Masih kategori yang banyak dicari itu. Itunya seperti itu. Terus cari profesi yang di mana orang masih sedikit. Jangan yang sudah banyak, karena kalau sudah banyak pasti kita banyak gagalnya. Karena persaingannya udah makin sengit lah.
Jadi itunya seperti itu. Mungkin kalau karena Pak Joko nih Pak, ini menarik juga kalau karena Pak Joko udah ngerasain kerja nih Pak di luar sekarang Pak. Dan tadi Pak Joko nginfoin juga bahwa ada aspek rekomendasi penting juga Pak ya. Jadi itu salah satu jalur kerja yang sebenarnya bagus lah, rekomendasi gitu. Mungkin jalur cepatnya, jalur gampangnya gitu, jalur enaknya Pak ya. Iya. Kira-kira Pak untuk teman-teman nih Pak yang mungkin terbatas nih jalur rekomendasinya, punya saran nggak atau punya tips nggak? Kalau nanti misalnya kita udah memenuhi ini Pak, udah memenuhi sertifikasi, kita udah punya NIBOS, udah punya sertifikasi untuk industrial hygiene, kita udah pegang tuh Pak. Caranya gimana Pak? Mungkin tipsnya untuk bisa kerja diterima di luar negeri gitu Pak. Ini spesifik ya, luar Hmm, negeri ya. Nah, hmm, kalau spesifik luar negeri berarti sering ikutin exhibition atau suatu event expo luar negeri. Kalau IH itu berarti sering ikut IH Conference. Kalau IH itu IHA Connect. Jadi ikutin event-event internasional. Kalau di lokal pun sama. Saya pun masuk di perusahaan tambang tembaga emas terbesar itu juga dari event expo. Event expo mungkin saya presentasi bagus, si pihak ini senior dia lihat oh ini ada peluang untuk bisa diambil. Sama Mas, saya masuk di perusahaan tambang yang besar itu pun hasil rekomendasi. Jadi sebetulnya yang purely saya ngelamar itu cuma di pekerjaan awal aja Pak lulus ya. itu aja. Itu Oke. benar-benar murni ngelamar. Yang lain-lain itu hampir semua rekomendasi, Mas. Saya waktu Oke. pindah di Bali itu juga rekomendasi salah satu senior expat dari Ohio juga. Itu juga sama rekomendasi juga. Jadi rata-rata kalau orang lihat pengalaman ya, itu biasanya hanya awalan saja, pijakan awal itu butuh effort. Ya. Iya. Tapi kesalahannya saya karena saya nggak tahu, jadi saya nggak ngerti bahwa saya harus ikut expo di situ. Ikut expo memang bayar, Mas, rata-rata berbayar. Gitu. Tapi dengan expo itu kita jadi tahu, oh gitu. Kalau bisa malah pas pada waktu tugas akhir, Mas. Kalau sampean perhatiin, Mas Aldo ya, teman-teman UI itu kan sering presentasi tugas akhir di expo tuh. Kayak misalnya dia neliti tentang apa gitu ya, epidemiologi misalnya, neliti tentang apa kan dia dipresentasikan di expo itu kan, expo internasional kan. Nah, di expo itu tuh orang sudah catat Mas namanya dia. Jadi kan di jurnal itu kan ada nama-namanya itu. Apalagi dia presentasi, ada recordingnya, orang akan lihat Mas. Oh ini ada peluang nih, diambil. Perusahaan-perusahaan besar sekelas BP, Chevron, Pertamina itu lihat di situ Mas. Lihat di situ. Itu kunci key-nya. Jadi kalau ada teman-teman mahasiswa bilang, saya takut presentasi. Jangan, itu ketakutan Anda itu yang menyebabkan sampean jadi nggak ada kayak artis lah. Artis kalau nongkrong di TV kan endorsement-nya banyak ya Mas ya, bener nggak? Iya, iya betul Pak. Kalau nggak nongkrong di TV ya nggak dapat endorsement, wajahnya nggak Betul. tampil kan gitu kan. Iya. Sama kalau sampean nggak tampil di Expo Internasional, gimana orang bisa tahu gitu loh. Bahwa sampean punya potensi. Kalau cuman seminar di kampus, siapa yang lihat kampus? Kampus kan nggak ada industri. Bener nggak Mas? Kampus itu kan nggak ada petinggi-petinggi industri yang nongkrong di situ. Kampus itu yang nongkrong ya anak-anak mahasiswa ya, konco-konconya kita semua, konco-konco teman-teman Iya, mahasiswa ibarat di mana kita dia nggak akan ikut sampean. ibarat kita mau ngejual tapi nggak ada pembelinya ya Pak. Iya, benar. Cuma Sampean mau jualan di iya. kampus nggak ada. Dosen, kalaupun dosen, Mas, rata-rata nanti jadinya asisten dosen. Bener nggak? Oh, ini anak bagus, jadi asisten Akan dosen aja. dipanggil. Iya, paling mentok-mentoknya seperti itu. Jadi jangan malu, kumpulin uang, minta sama orang tua, oh saya mau ikut seminar ini. Daripada ikut ahli K3 ya, saya ingatkan lagi. Jangan ikut ahli K3 umum atau training-training Indonesia di mana orang bilang wajib kalau ini kerja harus dapat itu. Buktinya saya tanpa ahli K3 umum, tanpa HIMU pun bisa masuk. Dan itu tambang terbesar loh di Indonesia. Bahkan di dunia itu tambang terbesar itu ya dia itu, saya bilang. Saya bisa masuk tanpa punya sepeser pun sertifikat K3. Benar-benar nggak ada. Tapi kalau ditanya, kamu punya Six Sigma? Punya, Green Belt, tak tunjukin. K3 umum punya? Nggak punya. Tapi bisa, buktinya bisa. Diterima lagi. Berarti kan orang melihat dari kemampuan kita menganalisa presentasi, ketajaman dia melakukan analisis, kan ketahuan dari situ kan, oh ini gini. Dan dia memiliki benefit di dalam tim. Artinya apa? Saling membantu. Jangan terus ada temennya nggak dibantu, enggak. Ya kita ada effort untuk membantu gitu loh. Karena tim kita kan teamwork ya di dalam satu grup, dalam satu departemen di mana butuh kesulitan gitu loh. Nggak bisa kamu sendiri, ya nggak bisa lah, harus solid.
Makanya saya sifat orangnya kalau ada teman saya bantu, kan Mas Aldo tahu. Saya sering ke site, saya mesti bantu, saya tahu. Saya dapat curhatan dari dia, langsung saya turun tuh. Hari itu saya minta saya turun, karena saya tahu dari dia A, B, C, D, E gini. Langsung saya teliti tuh A, B, C gini, saya tracking semua. Bukan kenapa, karena sifat saya memang begitu gitu loh. Ya, Karena saya setuju, Pak. punya ini, saya akan bantu itu siapapun gitu. Karena dengan Dari bantuan itu kita akan dibantu orang lain. betul. Itu Pak ya, Iya. poinnya Pak ya. Kemauan untuk Iya. membantu orang jadi bermanfaat untuk orang lain. Mungkin dampaknya nggak kelihatan sekarang, tapi nanti kita nggak ada yang tahu Pak ya. Bermanfaatnya mungkin Iya. nanti ya. Oke. Ya siapa tahu podcast ini juga kan didengar-dengar teman-teman kan. Oh, tahu ternyata begitu. Ya Oh itulah iya, jalan hidupnya jalan. seperti itu. Iya. Saya ada kesalahan, memang di awal saya nggak ikut expo-expo internasional, itu kesalahan saya, makanya saya terlambat untuk masuk di perusahaan besar itu gitu loh. Karena Oke. teman-teman saya lulusan UGM itu, teman-teman UGM itu rata-rata orang desa, Mas. Orang desa itu orang yang merasa, oh saya pinggiran. Beda sementara ITB sama UI kan. UI kan di dekat kota-kota besar, dia langsung kalau nunjukin powernya, oh iya saya bisa. Nah kalau UGM, industri sekitar UGM apa, Mas, kan nggak ada, bener kan? Mau nunjukin Pak jadinya ya. Sayangnya Iya, harus show ketutup up, gitu ya. iya kayak podcast inilah, ya ini bagus nih untuk nunjukin bahwa ada ininya ya. Kalau teman-teman dengar lebih bagus, lebih cepat tahu, jadi tahu gitu loh, nggak melakukan kesalahan yang sama dengan kita yang sudah senior begini. Iya, iya. Gitu. Setuju banget. Iya. Nah, ini bermanfaat banget nih Pak Joko. Oke Pak Joko, kira-kira ada tips lagi nggak Pak? Mungkin buat teman-teman yang nanti dengar podcast kita nih Pak. Tips-tips Ya yang mungkin kuncinya tadi itu belum aja sih. disampaikan. Kuncinya apa namanya? Kalau selama COVID ini sabar aja. Intinya kan kita hidup juga dari uang ya, dari perusahaan, dari ini. Tetap berusaha sekeras apapun di perusahaan itu, kamu jadi IHK, jadi apa, tetap usaha di situ. Tapi sampean harus cari peluang juga. Ini saya beri gambaran aja ya. Saya awal kerja itu di kampus itu, saya itu kerja hampir 24 jam loh Mas kadang. Karena saya ada proyek-proyek sampingan. Ya nggak mau saya sebutin di sini ya, tapi saya ada beberapa proyek di luar jam kerja saya. Gitu. Karena apa? Karena saya punya apa ya? Punya jiwa bahwa saya itu harus ulet. Ulet itu apa ya? Berusaha ya. Kiri kanan setelah pulang kerja ada peluang apa? Ada teman butuh ya saya bantu gitu loh. Apa ini saya bisa saya bantu. Masalah uangnya kecil atau besar nanti itu. Ya memang itu agak buruk ya karena jadi fatigue-nya nggak dipedulikan. Kadang saya sampai nggak tidur malam, sampai ini ngerjain. Banyak hal, Mas. Salah satu aja ya saya bilangin ini, saya review SDS, safety data sheet. Salah satu perusahaan kimia besar, nah, dari Jerman, dari Jerman. Itu saya review SDS per lembar itu, Mas, ada biayanya. Translate dari Inggris ke Indonesia. Saya ngelakuin itu. Orang pada nggak tahu kan, oh gini-gini. Saya ngelakuin proyek, banyak proyek. Salah satu apa namanya proyek apa ya proyek natural product lah, natural product itu juga saya juga ikut di situ. Proses untuk formulasinya R&D-nya lah, R&D-nya itu saya juga ikut di situ. Tapi saya jabanin juga. Jadi kuncinya itu sekarang ini COVID, ada pandemi, PPKM atau apalah, atau PSBB atau apa itu tetap berusaha lah. Kayak ini Mas Aldo bikin podcast lah, bisa sharing ilmu, nanti kedepannya mungkin digunakan teman-teman yang bisa dengar bermanfaat. Ya kan, jadi orang-orang jadi tahu, oh ternyata begini ya, begini. Oh iya, mungkin nggak banyak orang mau tahu, tapi kita bisa tahu kan dari kuncinya dari situ gitu. Dan memang kita takdirnya juga nggak tahu juga kan, takdirnya seperti apa kita juga nggak bisa. Mungkin jalan saya dan jalan teman-teman berbeda, mungkin beda. Mungkin apa keberuntungan sampean tidak seberuntung saya bisa jadi. Tapi bisa jadi sampean lebih cepat daripada saya bisa, banyak hal yang tidak bisa dikalkulasi. Yang penting tadi Pak ya, usaha, ulet Pak ya. Jangan puas mungkin ya, satu bidang aja, kalau bisa pengetahuan ditambah lagi Pak ya. Dan yang paling penting juga tadi Pak Joko bilang adalah relasi Pak ya, relasi atau koneksi itu juga perlu dicari Pak ya. Iya. Mulai diusahakan. Oke. Ada lagi Pak Joko mungkin Pak? Ya itu apa? Karena sekarang apa namanya sosial media ya. Ya saya harap itu teman-teman itu jangan misalnya itu nanti kan nama saya kan lengkap udah tahu ya Mas Aldo juga sudah tahu. Itu di LinkedIn, di sosmed, hampir semua sosmed saya itu tidak apa ya, tidak ada fake atau hoax atau dalam tanda kutip itu linknya itu valid. Jangan misalnya bikin nama ini, di sini namanya beda lagi. Misalnya namanya Joko, di FB-nya kucing meong, di Instagram apa? Udah kayak Facebook gitu ya Pak? Iya, ya memang sosial media itu media buat kita nyampah dan lain-lain. Tapi kalau nyampah ngelingkan antar, karena
kuncinya di LinkedIn, kuncinya kan untuk kerja kan di LinkedIn sekarang ya, banyak HR di LinkedIn itu kuncinya jangan ngelingkan itu sama FB sama Instagram yang kacau, yang berbeda-beda, apalagi ngeposting sesuatu yang itu sebetulnya nggak worth it loh, buat apa gitu loh. Lebih baik kalau saya ada ilmunya ini, saya nggak apa-apa, tapi kalau yang nggak gitu penting ya buat apa gitu kan. Iya. Supaya orang juga nilai kita, ini penilaiannya bagus ini dan lain-lain. Setuju, Pak. Jadi gunakan media sosial itu ya sebagai sarana untuk soft selling, Pak ya. Jual diri Iya, kita mungkin lebih lebih halus biar bisa dinilai sama orang lain. Ya biar kita bisa dilirik, Pak ya. betul Gunakan betul betul sosial medianya ya. sekali. Ya sama Iya, kan betul banget apa deh, itu? Pak. Ini channelnya Mas Aldo mungkin menarik. Ini bermanfaat nih, ada faedahnya. Kalau cuma isinya sampah, isinya Iya, kata-kata yang nggak jelas itu semua, itu apa gitu loh iya, maksudnya? betul, Pak. Buat apa gitu? Kalau cuma nyapa kita juga bisa, tapi nggak perlu di sosmed gitu-gitulah apa namanya. Itu Setuju, setuju. hanya singkat aja, nanti nggak bertahan lama juga ini. Siap, siap. Oke, terima kasih banyak nih Pak Joko nih. Banyak banget Pak ilmu yang bisa kita dapat Pak. Dari tips-tipsnya Pak Joko sama sharing pengalamannya Pak Joko. Ini pasti teman-teman Sama-sama, Mas. juga banyak ngerasa kebantu. Nanti kalau boleh nggak Pak, nanti di deskripsinya mungkin saya linkkan juga mungkin untuk LinkedIn-nya Pak Joko. Mungkin ada teman-teman nanti yang pengen connect di LinkedIn-nya bisa Pak? Bisa silahkan Japri di LinkedIn saya itu. Cuman mohon maaf nomor itu nomor Indonesia. Jadi kadang Oke. kan saya kan ada dua nomor Kuwait sama Oh, nomor Indonesia. Saya memang sengaja nggak share nomor Kuwait oh, karena apa namanya nomor Kuwait ini kan terlink sama civil ID dan lain-lain. Saya nggak mau error karena oh, sini kan oke. sistemnya udah integrasi. Iya. Silakan aja di LinkedIn itu komplit kok, nomor Indonesia ada, email itu asli email saya semua. Oke. Bisa Mas Aldo, silakan. Bisa ya Pak Di ya? LinkedIn Iya. semua komplit kok, bisa. Nah, jadi nanti teman-teman bisa nih, nanti saat mau koneksi atau mau diskusi, mungkin saat Pak Joko ada waktu kosong, nanti bisa di LinkedIn-nya beliau. Jadi tenang aja ya, teman-teman nanti ya. Oke Pak Joko, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak. Semoga selalu dalam kondisi sehat Pak di sana Pak. Bisa Amin, segera amin. bertemu Semoga. sama keluarga Pak. Amin, Ya Pak ya. Joko ya. Ya, paling penting sehat, sukses terus Pak Joko. Semoga nanti Iya, balik ke Indonesia, kita ada kesempatan buat ketemu lagi nih Pak. Saya baru ketemu Pak Joko tuh 2 kali ya. Waktu di iya 2 kali. pelatihan ketiga migas yang di Cepu, terus di Sangatta waktu itu Pak ya. Iya. Ya belum ketemu lagi nih. Tapi setiap ketemu sama Pak Joko tuh pasti berkesan lah. Pasti ada yang saya dapat lah, insight-insight baru dari Pak Joko. Ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua, Mas. Iya, dimanapun peluangnya. Ya. Oke, terima kasih ya Pak Joko ya. Sehat terus Pak. Iya.